matahari mulai tergelincir ke barat. Sinarnya menyelinap di antara dedaunan, pepohonan yang tumbuh rimbun di pinggir jalan desa. Jalanan sepi, hanya suara burung dan angin yang sesekali berbisik pelan. Di sanalah Reza mengayuh pelan sepeda motornya, yang sudah tua, lengkap dengan kotak perkakas di bagian belakangnya. Reza adalah pemuda kampung yang dikenal baik hati. Usianya baru 23 tahun. Tapi hidupnya sudah diisi dengan berbagai tanggung jawab. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Reza jadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah mulai sakit-sakitan. Meski hidup pas-pasan, Reza tak pernah mengeluh. Ia bekerja di bengkel motor kecil milik pamannya. Kalau bengkel sedang sepi, Reza suka berkeliling. Desa siapa tahu, ada warga yang butuh bantuannya. Sore itu, saat Reza hendak pulang dari bengkel, ia melihat sesuatu yang tidak. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap, berhenti di pinggir jalan kampung. Kap mesinnya terbuka. Reza mengerem motornya perlahan. Rasa penasaran membuatnya mendekat. Mobil semewah itu jarang sekali terlihat di desa mereka. Di samping mobil, berdiri seorang wanita muda. Pakaiannya rapi dan berkelas kemeja putih lengan panjang, celana bahan warna krem, dan sepatu hak tinggi. Ia tampak resah. Sesekali menatap layar ponsel, lalu melihat ke mesin mobil dengan ekspresi bingung. Beberapa helai rambutnya yang panjang, tertiup angin, membuatnya makin terlihat seperti tokoh utama dalam film. Reza memberhentikan motornya di dekat mobil itu, lalu membuka helmnya dan tersenyum ramah. "Permisi, Mbak, mobilnya mogok ya?" tanya Reza dengan sopan. Wanita itu menoleh cepat, terlihat agak kaget, tapi kemudian wajahnya melembut. "Iya mas, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba mesin mati. Padahal tadi masih lancar di jalan besar," jawabnya. Suaranya terdengar lelah dan bingung. Reza mengangguk, lalu meletakkan helmnya di jok motor. "Kalau nggak keberatan, saya boleh lihat mesinnya mbak? Siapa tahu cuma masalah sepele." Wanita itu mengangguk pelan. "Boleh banget mas. Makasih ya." Reza langsung mendekati bagian depan mobil dan mulai memeriksa mesin. Tangannya cekatan, meski alatnya sederhana. Setelah 15 menit mengutak, ia menemukan masalahnya. Selang radiator longgar dan airnya hampir habis. Ia meminjam botol air mineral dari si wanita dan mengisi tangki sementara, lalu mengencangkan selangnya sambil bekerja. Reza sempat bertanya, "Oh ya, nama saya Reza, asli kampung sini. Kalau mbaknya dari mana?" Wanita itu tersenyum kecil. "Saya Nadine, lagi ada urusan di kota. Tapi tadi iseng ambil jalan kecil lewat sini. Katanya sih jalur alternatif, tapi malah nyasar. Dan sekarang mobil mogok." Reza ikut tertawa kecil. "Wah, iya mbak. Jalur ini emang jarang dilewati mobil besar. Sering sepi juga. Makanya agak ngeri kalau pas mogok di sini." Setelah selesai memperbaiki, Reza menyalakan mesin mobil. Suaranya hidup kembali, terdengar halus. Nadine tampak lega bukan main. "Wah, alhamdulillah. Mas Reza, makasih banyak ya. Saya tadi udah stres banget. Sinyal pun susah. Nggak bisa panggil bantuan," katanya tulus. Reza hanya tersenyum. "Enggak, apa-apa mbak. Saya senang bisa bantu." Nadine membuka dompetnya, mengeluarkan selembar uang 100.000 dan menyodorkannya ke Reza. Tapi pemuda itu langsung menggeleng pelan. "Maaf, saya bantu karena ikhlas." "Nggak usah bayar." Nadine menatapnya, terkejut. "Tapi ini bantuannya besar loh. Saya bisa terjebak berjam-jam tadi kalau nggak ada Mas Reza." Reza tetap tersenyum. "Nggak apa-apa mbak, di kampung kami kalau lihat orang kesusahan ya, dibantu. Saya juga cuma kebetulan lewat." Nadine terpaku sejenak. Jarang ia bertemu orang seperti Reza, sederhana, jujur, dan menolak imbalan tanpa ragu. Di dunianya yang penuh persaingan dan tekanan bisnis, semua hal terasa transaksional. Bahkan bantuan pun sering dihitung untung rugi. Tapi pemuda ini berbeda. Setelah beberapa saat, Nadine akhirnya menyimpan kembali uangnya. "Oke deh Mas Reza, tapi boleh saya tahu alamat rumah atau nomor telepon mas? Siapa tahu nanti saya butuh bantuan lagi," katanya setengah bercanda. Reza tertawa. "Nomor sih ada, tapi HP saya masih jadul mbak. Kalau alamat, saya tinggal di RT 3, belakang warung Bu Aminah. Tanya aja warga,
Insya Allah mereka tahu. Nadine mencatat di ponselnya. Baik, Mas Reza, terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Setelah Reza pamit dan naik motornya, Nadine masuk ke mobilnya lagi. Tapi kali ini ada perasaan aneh di hatinya hangat. Dan entah kenapa, ia merasa baru saja bertemu seseorang yang berbeda. Seseorang yang jujur dan tulus dalam arti sebenarnya. Nadine masih duduk di balik kemudi. Mesinnya sudah menyala, tapi kakinya belum menekan pedal gas. Ia menatap kaca spion, melihat bayangan Reza yang makin menjauh dengan motornya. Angin sore menerbangkan debu jalan. Tapi di dalam mobil hatinya justru terasa bersih. Seperti habis disapu sesuatu yang lama mengganggu. Tapi tak terlihat, ia tersenyum kecil. Bukan senyum karena lega mobilnya sudah bisa jalan, tapi karena sebuah perasaan yang sulit dijelaskan. Reza berbeda, tak ada basa-basi, tak mencoba mendekat, atau sok akrab seperti laki-laki lain yang sering ia temui di kota. Reza hanya tulus, dan itu langka. Perjalanan Nadine dilanjutkan, tapi pikirannya tak benar-benar sepenuhnya di jalan. Ia akhirnya tiba di rumah singgah milik perusahaan yang berada di pinggiran kota, hanya 1 jam dari tempat kejadian tadi. Rumah itu biasa ia gunakan jika butuh rehat di luar hiruk-pikuk Jakarta. Begitu masuk, Nadine langsung merebahkan diri di sofa ruang tengah. Laptopnya masih di tas. Pekerjaan menunggu untuk diselesaikan. Tapi entah kenapa, semangatnya lenyap. Ia memandangi langit senja dari jendela kaca besar. Mas Reza ya, gumamnya. Lirih, nyaris tak terdengar. Tangannya refleks membuka ponsel dan membuka catatan tempat ia menuliskan alamat Reza. Meski cuma sekadar titik kecil di peta. Alamat entah kenapa terasa penting. Sementara itu, di tempat berbeda, Reza sudah sampai di rumah. Ibunya menyambut di teras rumah kayu, sederhana yang dikelilingi pohon jambu dan tanaman bunga yang ditanam seadanya di pot bekas cat. Lama banget, Za. Tadi mampir mana lagi? Tanya Bu Yanti, ibunya. Tadi ada mobil mogok, Bu. Saya bantuin. Sebentar, jawab Reza sambil mencuci tangannya di ember kecil. Mobil siapa? Nggak tahu juga, ibu-ibu muda dari luar kota kayaknya. Mobilnya bagus banget, tapi selangnya copot. Bu Yanti mengangguk, lalu tersenyum. Alhamdulillah, kamu bisa bantu. Kamu memang kayak almarhum bapakmu, Za. Suka menolong, nggak pernah hitung-hitungan. Reza hanya tersenyum kecil. Ia tak merasa telah melakukan hal besar, hanya membantu orang yang sedang kesusahan. Itu saja. Malam itu, Reza makan malam sederhana bersama ibunya. Sayur bening dan tempe goreng. Tapi seperti biasa, ia makan dengan lahap, penuh syukur. Tapi entah kenapa, wajah perempuan tadi Mbak Nadine masih terbayang di benaknya. Cara ia tersenyum, nada bicaranya, bahkan ketika mencoba menyodorkan uang sebagai tanda terima kasih, bukan karena kecantikannya, tapi karena sikapnya yang sopan dan tidak tinggi hati, meskipun jelas berasal dari dunia yang berbeda. Keesokan paginya, Reza kembali ke bengkel pamannya, seperti biasa. Hari itu tidak terlalu ramai, ia hanya memperbaiki 2 motor dan mengganti ban bocor. Saat istirahat siang, ia duduk di bangku kayu di pojok bengkel, sambil minum es teh. Baru saja ingin menyantap nasi bungkusnya. Tiba-tiba, ada suara mobil berhenti di depan bengkel. Reza menoleh. Mobil itu, sama seperti kemarin. Sedan hitam elegan itu berhenti perlahan. Pintu depannya terbuka, dan keluar sosok yang sangat dikenalnya. Nadine, Reza, berdiri buru-buru dan membersihkan tangannya di kain lap. Loh, Mbak Nadine, sapanya agak ragu. Nadine tersenyum lebar. Iya, Mas Reza. Maaf tiba-tiba datang. Saya nyari alamat yang Mas sebutin kemarin. Tapi, warga bilang, biasanya Mas ada di bengkel ini. Reza sedikit terkejut, tapi berusaha tetap ramah. Oh, iya bener Mbak. Saya kerja di sini kalau siang. Ada yang bisa saya bantu lagi? Nadine tertawa kecil. Enggak Mas, saya cuma pengen bilang terima kasih sekali lagi. Dan saya bawa sesuatu. Ia membuka pintu belakang mobil dan mengambil 1 dus kecil. Isinya makanan kue dan buah-buahan segar. Ada juga 1 bungkusan kecil berisi sembako. Reza langsung mengangkat tangannya, menolak halus. Aduh, Mbak, saya bantu. Kemarin itu
Bukan karena ngarep imbalan. Saya ikhlas kok. Nadine menatapnya, serius tapi lembut. Saya tahu Mas Reza. Justru karena Mas ikhlas, saya merasa harus melakukan sesuatu. Ini bukan bayaran, ini bentuk terima kasih saya. Kalau Mas tetap nggak mau, ya setidaknya saya minta tolong antar ke rumah Mas. Saya mau kenalan juga sama ibu Mas Reza. Reza terdiam sejenak. Ia tak menyangka, wanita dari dunia yang begitu berbeda, datang lagi hanya untuk berterima kasih. Tidak marah saat ditolak uang, malah kembali membawa bingkisan. Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah Mbak, kalau begitu saya antar, dirama Reza. Bu Yanti terkejut melihat tamu yang datang. Assalamualaikum Bu, saya Nadine. Kemarin dibantu Reza saat mobil saya mogok. Sapa Nadine sambil tersenyum ramah dan menyalami Ibu Reza. Bu Yanti menyambut hangat, tak canggung meski pakaian Nadine terlihat kelas atas. Setelah duduk dan mengobrol sebentar, Nadine baru tahu bahwa Reza sudah lama berhenti sekolah demi membantu ibunya. Ia pintar, tapi memilih keluarga. Ia sederhana, tapi pekerja keras. Ada perasaan kagum di hati Nadine yang makin tumbuh pelan-pelan. Bukan karena kasihan, tapi karena rasa hormat yang dalam. Dan entah kenapa, Reza pun merasa senang sore itu. Bukan karena makanan atau pujian, tapi karena Nadine datang dan menghargainya bukan sekadar sebagai tukang bengkel biasa. Hari mulai gelap saat Nadine pamit pulang. Sebelum masuk mobil, ia menatap Reza sejenak. Mas Reza, saya boleh kesini lagi suatu hari nanti? Reza tersenyum, matanya jernih. Boleh Mbak, rumah kami sederhana, tapi pintunya terbuka buat siapa aja yang datang dengan niat baik. Nadine tertawa pelan, itu kalimat paling tulus yang saya dengar minggu ini. Mobil itu kembali melaju, tapi kali ini meninggalkan jejak yang lebih dalam. Bukan hanya di tanah desa yang berdebu, tapi di hati dua orang yang tidak sengaja bertemu dan mungkin, tanpa sadar, sedang memulai sesuatu. Sementara mobil Nadine menghilang di tikungan, Reza masih berdiri di depan rumahnya. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara jangkrik yang mulai bersahutan. Tapi hati Reza justru terasa hangat. Ia menoleh ke dalam rumah, melihat ibunya tersenyum kecil sambil menutup pintu. Perempuan itu baik ya Zah, ujar Bu Yanti perlahan. Reza mengangguk pelan. Iya Bu, nggak seperti orang kota yang biasanya buru-buru dan sok sibuk. Mbak Nadine beda, kelihatan dari cara bicaranya, sopan, santun, tapi tetap tegas. Reza tak menjawab, hanya duduk di tangga teras sambil menatap langit. Sinar matahari yang terakhir perlahan memudar, digantikan warna keunguan yang lembut. Hari itu benar-benar tidak seperti biasanya. Di dalam hatinya, tumbuh rasa yang belum ia pahami. Bukan cinta, bukan kagum semata, tapi seperti rasa penasaran yang dalam tentang siapa sebenarnya Nadine, tentang dunia yang ia tinggali, dan tentang alasan kenapa Nadine kembali hanya untuk sekadar bilang terima kasih. Nadine mengemudi perlahan, seakan tak ingin terlalu cepat tiba di penginapannya. Wajah Bu Yanti dan rumah sederhana Reza terus terbayang di pikirannya. Ada hal yang mengusik hatinya sejak ia melihat kehidupan Reza lebih dekat. Kesederhanaan yang tak dibuat-buat, kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan terutama, ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan sejak menjadi Ceco 3 tahun lalu. Pikirannya melayang ke masa awal kariernya, bagaimana ia bekerja tanpa henti, membangun perusahaan dari nol, mengurus investor, presentasi, rapat, sampai tengah malam. Semua dicapainya sendiri, dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan. Tapi belakangan, ia merasa kosong. Prestasi demi prestasi tidak membuatnya lebih bahagia. Bahkan, teman-teman terdekatnya pun sekarang lebih banyak bicara soal angka dan target. Bukan lagi hal-hal kecil yang membuat hidup terasa hidup. Mungkin itulah alasan kenapa pertemuannya dengan Reza terasa berarti. Karena ia bertemu orang yang tidak sibuk mengejar dunia, yang hidupnya sederhana, tapi tampak lebih damai daripada dirinya yang punya segalanya. Beberapa hari berlalu, Nadine kembali ke kantor pusat di Jakarta, tapi pikirannya masih sering terbang ke desa kecil tempat ia mogok waktu itu. Ia, bahkan, mendadak punya kebiasaan baru mencari-cari alasan untuk kembali ke sana. Sementara Reza
menjalani hari-hari seperti biasa, pagi di bengkel, sore membantu warga yang butuh perbaikan listrik, motor, atau bahkan menimba air saat pompa rusak. Malamnya, temani ibunya duduk di teras sambil ngopi. Tapi diam-diam, ia juga sering melirik jalan tempat pertama kali bertemu Nadine. Entah kenapa, setiap ada suara mobil, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Sampai suatu sore, sekitar 5 hari setelah kunjungan terakhir Nadine, sebuah mobil putih berhenti di depan bengkel. Bukan sedan hitam seperti kemarin, tapi Nadine tetap keluar dari dalamnya. Kali ini, ia mengenakan blus kasual dan celana jeans. Rambutnya digelung sederhana, tak seperti biasanya. Mas Reza, sapanya ceria. Reza langsung berdiri dari bangku kecilnya. Ia sempat ragu ingin senyum atau bingung dulu, tapi senyum Nadine menular begitu cepat. Loh, Mbak Nadine? Datang lagi? Iya dong, saya janji mau balik kan? Reza tertawa kecil. Saya pikir cuma basi-basi kemarin. Nadine menggeleng. Enggak, saya serius. Hari ini saya cuti dari kerja. Dan saya bawa proposal. Resume Gurney proposal. Proposal buat Mas Reza. Bukan proposal bisnis. Lebih ke tawaran. Saya punya program CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan di perusahaan saya. Kami cari pemuda desa yang jujur dan bisa jadi mentor bagi anak-anak muda di kampungnya. Saya pikir, Mas Reza cocok banget. Reza menatap Nadine. Masih belum percaya. Mbak yakin, saya cuma lulusan SMA. Itu pun nyambung setahun. Putus 2 kali. Saya nggak pintar ngomong, Mbak. Tapi Mas jujur, punya hati, dan mau bantu siapa saja, tanpa pamrih. Di kantor saya, itu kualitas langka. Reza terdiam, tak pernah terbayang dalam hidupnya, bahwa suatu hari, ia akan mendapat tawaran seperti ini bukan karena ijazah, tapi karena sikap. Kalau Mas mau, saya akan ajak Mas ikut pelatihan 2 minggu di kota, nanti balik lagi ke desa. Dan mulai program dari sini. Reza menanduk. Ia ingat ibunya. Siapa yang akan menjaga kalau ia pergi, Mbak? Boleh saya pikirkan dulu? Nadine tersenyum. Tentu, saya tahu ini keputusan besar. Saya nggak buru-buru. Saya cuma pengen Mas Reza tahu bahwa dunia itu luas. Tapi dunia yang luas itu butuh orang-orang jujur seperti Mas Reza juga. Reza menatap Nadine lebih lama dari sebelumnya. Ia tahu, hidupnya mungkin akan berubah kalau menerima tawaran itu. Tapi yang lebih ia rasakan, dunia Nadine perlahan membuka celah untuknya masuk. Bukan hanya pekerjaan, tapi kemungkinan hubungan yang belum pernah ia bayangkan. Sore itu, Nadine tidak lama. Ia hanya duduk sebentar, lalu pamit lagi. Tapi sebelum naik mobil, ia berkata satu hal yang membuat Reza berpikir lebih dalam malam itu. Mas Reza, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kadang yang kita anggap kecil, justru dilihat besar oleh orang lain, dan mobil itu pun pergi lagi. Tapi kali ini bukan hanya meninggalkan jejak, ia meninggalkan pilihan, sebuah pintu masa depan yang mulai terbuka. Perlahan, tapi pasti. Malam itu, Reza duduk lebih lama dari biasanya di teras rumah. Secangkir teh hangat di tangan kirinya, sudah mulai dingin, tapi pikirannya masih terus bergulat. Di depannya, Bu Yanti menenun tikar kecil dari daun pandan, tapi sesekali menatap anak semata wayangnya itu dengan tatapan penasaran. Kamu kenapa, Za? Dari tadi, diam aja. Biasanya, habis ketemu Mbak Nadine ceria, tanya Bu Yanti sambil tersenyum kecil. Reza tersentak pelan, lalu menghela napas. Tadi, Mbak Nadine datang lagi, Bu. Bawa tawaran buat aku. Tawaran kerja, tanya Bu Yanti. Berhenti menenun. Bukan kerja langsung, Bu, lebih ke program pelatihan. Katanya, aku bisa jadi mentor buat anak-anak muda di desa. Mereka yang dari kota mau bantu lewat CSR. Tapi, aku harus ikut pelatihan 2 minggu di kota dulu. Bu Yanti terdiam, ia menatap anaknya liket-liket. Itu bagus, Za. Itu berarti Masya Allah, anak ibu diakui orang kota, kamu dipercaya. Reza tertawa kecil, tapi tawanya getir. Tapi ibu gimana? 2 minggu di kota, siapa yang bantu ibu di rumah? Bu Yanti tersenyum lembut. Ibu nggak apa-apa, Za. Ibu bukan nggak bisa hidup sendiri 2 minggu. Ibu cuma pengen kamu jangan terus merasa rendah diri. Tuhan mungkin jawab doa ibu lewat jalan ini. Perkataan ibunya menusuk ke hati Reza.
Ia tahu ibunya benar. Mungkin sudah saatnya ia keluar dari lingkaran zona nyaman. Dunia tidak hanya sebatas bengkel dan rumah. Dan lebih dari itu, ia ingin tahu apa sebenarnya yang membuat Nadine begitu percaya padanya. Perempuan itu datang dari dunia yang benar-benar lain, tapi seperti bisa melihat sesuatu dalam dirinya yang bahkan Reza sendiri belum sadar. 3 hari kemudian, Reza akhirnya membuat keputusan. Ia menerima tawaran Nadine. Hari keberangkatan pun tiba. Nadine sendiri yang datang menjemput Reza pagi-pagi buta dengan mobil putihnya. Reza membawa satu ransel kecil, berisi baju secukupnya. Ia berdiri di depan rumah sambil memeluk ibunya. Doa, Reza ya Bu, Reza bakal pulang cepat, yang penting pulang bawa ilmu. Bukan cuma cepat, jawab Bu Yanti sambil mengusap punggung anaknya. Nadine hanya berdiri beberapa langkah di belakang, menunggu dengan sabar. Ketika Reza naik ke mobil dan berpamitan, ia menoleh ke arah Bu Yanti dan tersenyum, memberikan isyarat hormat. Bu Yanti membalas dengan anggukan. Ia yakin anaknya akan baik-baik saja. Perjalanan menuju kota terasa berbeda bagi Reza. Ini bukan kali pertama ia ke Jakarta, tapi kali ini ia datang bukan sebagai pengantar barang atau servis motor. Ia datang sebagai peserta pelatihan. Bahkan ia belum benar-benar paham akan jadi seperti apa pelatihannya nanti. Di mobil, Nadine banyak bercerita tentang kantor, tentang tim CSR yang sudah menyiapkan program, dan tentang rencana jangka panjang mereka untuk membangun koneksi antara kota dan desa. Tapi Reza hanya menyimak. Banyak hal yang belum ia mengerti. Saya tahu, ini bakal asing banget buat Mas Reza, ujar Nadine pelan sambil menyetir. Tapi percaya deh, kadang di tempat yang asing justru kita bisa nemu diri kita yang sebenarnya. Reza hanya mengangguk. Kalimat itu seperti membekas di pikirannya. Sesampainya di kantor pusat, Reza sempat merasa kagok. Gudang tinggi, banyak orang sibuk mondar-mondir dengan pakaian rapi, dan suasana yang jauh dari kesederhanaan yang biasa ia hadapi. Tapi Nadine tak membiarkannya sendirian. Ia memperkenalkan Reza kepada tim pelatihan, termasuk Pak Adrian, Kepala Program Sosial, dan MBO Krara, staf CSR yang sangat ramah. Pelatihan dimulai hari itu juga. Reza belajar soal komunikasi, kepemimpinan, hingga manajemen waktu. Semuanya terasa baru, tapi ia mencoba menyerap perlahan-lahan. Ia bukan orang yang cepat paham, tapi ia tekun. Hari-hari pelatihan berjalan. Reza mulai terbiasa. Ia mulai percaya diri, berdiri di depan kelompok kecil, belajar berbicara tanpa malu. Dan yang terpenting, ia mulai melihat bahwa pengetahuan bukan cuma milik orang kota. Ia juga bisa belajar dan memberi. Nadine sesekali datang menengok pelatihan. Setiap melihat Reza bicara, ia tersenyum sendiri. Perubahan itu nyata, dan ia merasa tidak salah mempercayai pemuda desa itu. Suatu sore, setelah pelatihan hari ke-9 selesai, Nadine mengajak Reza duduk di rooftop kantor. Angin sore sejuk, dan langit kota mulai berwarna jingga. Gimana rasanya sejauh ini? Tanya Nadine sambil menatap matahari yang tenggelam perlahan. Reza menoleh padanya. Awalnya saya takut, malu, bingung, tapi sekarang saya bersyukur udah nyoba. Ternyata yang saya takutin itu cuma di kepala saya sendiri. Nadine tersenyum. Mas, Reza tahu gak, selama ini saya lihat banyak orang pintar, tapi jarang yang tulus. Dan itu yang saya lihat dari Mas Tulus. Itu kenapa saya berani bawa Mas ke sini. Reza menandok, tersipu. Makasih ya, Mbak Nadine. Saya jadi banyak belajar dari sini. Dan dari Mbak juga. Belajar apa? Tanya Nadine sambil menoleh padanya. Belajar bahwa dunia ini luas, tapi seluas-luasnya dunia. Yang penting kita tetap jadi diri sendiri. Mereka terdiam sejenak, tidak canggung, hanya tenang, seperti dua orang yang mulai saling mengerti tanpa banyak kata. Langit mulai gelap, tapi suasana di antara mereka justru terasa lebih terang. Mungkin ini bukan sekadar pelatihan. Mungkin ini awal dari ikatan yang tumbuh perlahan antara dua dunia yang berbeda, antara dua hati yang mulai menemukan jalan. Dan di atas gedung tinggi itu, pintu yang semula hanya terbuka sedikit, kini mulai terbuka lebar. Malam itu,
Setelah mengobrol cukup lama di rooftop, Reza dan Nadine kembali turun ke lantai bawah. Namun di dalam hati keduanya, sesuatu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar hubungan antara orang yang saling membantu, tapi seperti ada ikatan yang mulai terbentuk tanpa paksaan, tanpa kata-kata berlebihan. Reza kembali ke kamar tempatnya menginap selama pelatihan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lampu kota dari balik jendela. Pikirannya kembali ke obrolan tadi. Kalimat-kalimat Nadine terus terngiang di kepalanya. Bukan karena cara bicaranya, tapi karena makna di balik setiap kata yang ia ucapkan. Aku belum pernah diperlakukan seperti ini oleh siapapun, pikir Reza. Bukan karena aku pintar, bukan karena aku punya jabatan, tapi karena aku jadi diriku sendiri. Ia tersenyum pelan. Kali ini, bukan karena merasa senang, tapi karena mulai paham, mungkin inilah arti dari dihargai. Hari-hari pelatihan berikutnya berjalan lancar. Reza mulai dekat dengan beberapa peserta lain. Mereka juga kagum dengan Reza dengan kesederhanaannya, keseriusannya, belajar, dan sikap rendah hati yang jarang ditemui di kota. Reza pun mulai menyadari bahwa tak semua orang kota itu sombong. Banyak yang tulus, banyak yang berjuang dari nol, seperti dirinya. Dan di antara semua yang ia temui, Nadine tetap menjadi sosok yang paling membekas di hati. Nadine tidak selalu hadir setiap hari di pelatihan, tapi setiap ia datang, suasana terasa lebih hangat. Reza tidak pernah menanyakan status Nadine, atau apakah ia sedang dekat dengan orang lain. Ia merasa belum pantas, tapi perasaan itu tumbuh perlahan. Meski ia coba simpan ropet-ropet, sampai pada hari ke-13, pelatihan hampir selesai. Malam itu, Nadine mengajak Reza makan malam bersama. Bukan di restoran mewah, tapi di sebuah kedai kecil yang menyajikan masakan rumahan. Saya sengaja ajak Mas Reza ke sini, ujar Nadine sambil tersenyum, biar nggak kaget nanti pas balik kampung. Reza tertawa kecil. Kagetnya bukan karena makanan, Mbak, tapi karena saya bakal kangen suasana kota juga. Mungkin Nadine mengangguk, lalu menatap Reza dalam. Mas Reza, saya mau tanya sesuatu. Tapi kalau nggak nyaman jawab, nggak apa-apa. Reza mengangguk pelan. Silakan Mbak, kalau suatu saat, misalnya, ada seseorang dari kota yang ingin lebih dekat dengan Mas Reza. Mas siap? Pertanyaan itu menghentikan sendok di tangan Reza. Ia menoleh, menatap Nadine dengan ragu. Mbak, maksudnya? Nadine menghela napas. Ia menunduk sebentar, lalu menatap Reza dengan lebih tenang. Saya nggak bisa bohong, Mas. Selama ini saya lihat Mas Reza bukan cuma sebagai peserta pelatihan. Saya lihat Mas punya sesuatu yang langka. Hati yang jernih, sikap yang tulus dan saya jadi sering mikirin Mas. Reza terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak menyangka Nadine akan bicara sejujur itu. Mbak, saya juga sering mikirin Mbak. Tapi saya nggak berani ngomong. Saya sadar diri. Mbak, saya siapa? Nadine tersenyum. Itu masalahnya, Mas. Dunia kita beda, ya. Tapi rasa itu nggak kenal batas. Saya juga pernah takut. Tapi saya capek terus menahan perasaan. Hanya karena takut dicap aneh. Reza menandok. Iya butuh waktu sejenak, Mbak. Saya bukan orang kota. Saya nggak punya gelar tinggi. Saya nggak tahu caranya hidup di dunia, Mbak. Tapi kalau Mbak percaya, saya siap belajar. Saya siap berjuang. Bukan cuma buat desa saya, tapi buat kita. Nadine tersenyum lebar. Ia menunduk sebentar, menahan air mata haru yang nyaris tumpah. Malam itu, dua hati yang selama ini saling menyimpan, akhirnya saling membuka. Bukan dengan janji manis atau puisi panjang, tapi dengan kejujuran dan keberanian. Mereka belum tahu bagaimana masa depan akan membawa, tapi mereka sepakat untuk menjalaninya bersama. Keesokan harinya, hari terakhir pelatihan, semua peserta berkumpul di aula untuk acara penutupan. Reza menerima sertifikat dengan tepuk tangan meriah. Bahkan, ia diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata sebagai perwakilan peserta. Dengan sedikit gemetar, Reza berdiri di depan mikrofon. Ia menatap semua wajah di ruangan, lalu mulai bicara. Saya bukan pembicara yang hebat, tapi saya tahu satu hal. Kita semua punya tempat untuk belajar dan berkembang, asal kita mau terbuka. Terima kasih.
untuk pelatihan ini, dan terima kasih untuk seseorang yang percaya pada saya. Bahkan sebelum saya percaya pada diri saya sendiri." Wajah Nadine tersipu di antara para hadirin. Senyum bangga terpancar jelas. Acara ditutup dengan foto bersama. Tapi bagi Reza, hari itu bukan penutupan. Justru hari itu adalah awal dari bab baru dalam hidupnya. Malam harinya, Reza dan Nadine berjalan menyusuri taman kecil di dekat penginapan. Angin malam lembut menyentuh wajah mereka. "Besok saya pulang, Mbak," ujar Reza lirih. Nadine mengangguk. "Saya tahu, tapi saya nggak akan jauh. Program kita tetap jalan. Saya akan sering ke desa." Reza menoleh, menatap Nadine. "Saya, boleh, jujur. Saya nggak sabar lihat Mbak duduk di teras rumah, ngopi sama ibu." Nadine tertawa pelan, lalu meraih tangan Reza sebentar. "Saya juga nggak sabar, bukan cuman duduk di teras, tapi duduk di hati yang selama ini sudah menunggu." Tanpa banyak bicara, langit malam menjadi saksi dua hati yang berani melangkah. Dalam diam, dalam keraguan, tapi juga dalam keyakinan. Mereka tahu, dunia tidak selalu ramah. Tapi selama mereka saling percaya, tak ada dunia yang terlalu jauh untuk dijangkau bersama. Pagi itu, udara desa terasa lebih segar dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung daun. Burung-burung berkicau riang, dan matahari muncul malu-malu di balik perbukitan. Di ujung jalan kecil desa, sebuah mobil putih perlahan berhenti. Reza turun dari kursi penumpang, membawa ransel di punggung. Sementara Nadine ikut turun dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Bu Yanti yang sedang menyapu halaman, sontak menghentikan gerakannya. Matanya berbinar, melihat anak semata wayangnya, Campbell. Tapi tatapan itu berubah jadi sedikit heran ketika melihat Nadine berdiri di samping Reza. Reza menghampiri ibunya dan memeluk erat. "Bu, Reza pulang. Alhamdulillah. Ibu rindu banget, Za," ucap Bu Yanti sambil menepuk punggung anaknya penuh haru. Lalu tatapannya beralih ke Nadine. "Ini pasti Mbak Nadine, ya?" Nadine tersenyum lembut dan membungkuk sopan. "Iya, Bu. Maaf ya, saya ikut Reza pulang. Saya pengen lihat langsung kampung halamannya. Dan izin kenalan lebih dekat." Bu Yanti terkekeh kecil, lalu mengangguk. "Wah, tentu boleh. Ayo masuk, Mbak. Rumah kami sederhana, tapi insya Allah hangat." Reza tersenyum melihat ibunya begitu. Terbuka, mereka masuk ke dalam rumah, duduk di ruang tamu kecil yang sudah dibersihkan rapi. Nadine memperhatikan sekeliling, dinding kayu, lantai semen yang bersih, dan deretan foto keluarga yang digantung seadanya. Tapi semua ini punya rasa, gumam Nadine dalam hati. Setelah sarapan bersama dan berbincang santai, Reza mengajak Nadine berkeliling desa. Ayamet, tempat ia biasa memperbaiki motor, surau kecil, tempat ia mengajar anak-anak mengaji, dan lahan pertanian tempat warga desa bekerja setiap hari. "Mas Reza, desa ini indah ya, bukan cuma pemandangannya, tapi orang-orangnya juga," kata Nadine, sambil menatap ladang hijau di kejauhan. "Iya, Mbak. Tapi di balik semua keindahan ini, banyak yang masih perlu dibenahi. Anak-anak butuh akses belajar yang lebih baik. Banyak pemuda yang akhirnya pergi ke kota karena merasa nggak punya harapan di sini." Nadine menatap Reza. "Kali ini lebih serius. Dan kamu pengen bantu semua itu?" Reza mengangguk mantap. "Saya nggak bisa banyak, tapi saya tahu satu hal. Kalau kita punya niat baik dan teman yang mendukung, saya yakin bisa pelen-pelen bikin perubahan." Nadine terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Reza. "Kalau gitu, izinkan saya jadi teman yang selalu ada buat kamu." Hari-hari berikutnya, kehidupan Reza berubah pelan tapi pasti. Ia mulai mengorganisir pertemuan dengan pemuda-pemuda desa. Ia membagikan ilmu yang didapat dari pelatihan, cara membuat proposal usaha, pemasaran online, bahkan cara mengatur keuangan sederhana. Nadine dan tim CSR perusahaan juga mulai rutin datang, mengirimkan relawan, alat belajar, dan bantuan logistik. Anak-anak desa mulai belajar dengan semangat. Beberapa warga yang awalnya pesimis mulai ikut terlibat. Lahan kosong di pinggir desa disulap menjadi taman baca. Bahkan bengkel milik Reza yang dulunya sepi, kini juga menjadi tempat pelatihan mekanik dasar untuk anak-anak muda. Warga mulai menyebut
Reza bukan hanya sebagai anak Bu Yanti, tapi juga pemuda harapan desa. Di tengah semua itu, hubungan Reza dan Nadine pun makin kuat. Mereka tak perlu selalu menunjukkan kemesraan, tapi cara mereka saling mendukung, saling percaya, dan saling menjaga, membuat semua orang tahu bahwa ada cinta di antara mereka. Satu sore, setelah selesai kegiatan di taman baca, Reza duduk di teras rumah bersama Nadine dan ibunya. Sambil menikmati teh hangat, suasana terasa begitu damai. "Bu," kata Reza tiba-tiba. "Iya, Za." Reza menatap ibunya, lalu menoleh ke Nadine. "Saya dan Mbak Nadine sudah saling percaya, Bu, dan Reza pengen serius." Nadine, yang duduk di sampingnya, menunduk pelan, tersenyum malu. Bu Yanti terdiam sejenak, lalu menatap mereka berdua. "Ibu nggak akan larang, Za. Selama kalian saling menjaga, saling menghormati, dan saling ingat Allah, Ibu restui." Reza menatap Nadine. Nadine menatap kembali, dan mereka saling mengangguk. Malam itu, bukan hanya bintang yang bersinar terang, tapi juga hati mereka yang telah lama saling menyimpan rasa, akhirnya bersatu dalam harapan yang sama. Beberapa bulan berlalu, desa tempat Reza tinggal kini berubah wajah. Banyak perubahan yang dimulai dari langkah kecil, dari satu niat baik, dan dari dua hati yang tak takut untuk bermimpi bersama. Reza tak lagi merasa dirinya hanya anak desa miskin. Ia kini tahu, nilai seseorang tidak ditentukan oleh tempat lahirnya, tapi oleh caranya berdiri dan melangkah menghadapi hidup. Dan Nadine, wanita yang awalnya datang karena mobil mogok, kini telah menjadi bagian dari rumah yang sesungguhnya. Ia tak hanya menemukan cinta, tapi juga menemukan makna yang selama ini ia cari. Mobil mogok itu bukan awal dari masalah, tapi justru menjadi awal dari takdir yang mempertemukan dua dunia berbeda. Karena kadang hidup memilih cara yang paling sederhana untuk mempertemukan dua hati. Cukup dengan satu niat tulus untuk menolong. Matahari mulai tergelincir ke barat. Sinarnya menyelinap di antara